Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friski Rapika Dwi dengan NIM A1C220006 dari kelas R002, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah Kapital Selekta Matematika Sekolah Menengah 2. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan membahas soal pertama mengenai materi teorema pada segi 4. Adapun soalnya yaitu, gambar di bawah ini adalah persegi panjang ABCD dan DEFG. Diketahui AB 10 cm, AD 24 cm, EF 12 cm, dan ED 18 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah selisih luas bangun yang diarsir? Nah, inilah bangunnya yaitu A, B, C, D, dan D, E, F, G. Untuk mengetahui atau menghitung selisih luas bangun yang diarsir, agar lebih mudah kita menghitung salah satu bangun atau masing-masing luas bangun yang diarsir. Maka dari itu, pertama-tama kita mencari luas bangun yang pertama. Di sini saya mengambil luas bangun persegi panjang ABCD dengan panjang AD 10 dan panjang AD 24. Nah, dalam bangun ini terdapat sisi yang tidak diarsir yang berbentuk segitiga. Kita misalkan di sini merupakan titik O. Nah, adapun jarak antara titik O dan C kita misalkan X. Maka dari itu jarak antara titik B dan titik O sama dengan 24 dikurang X. Sehingga luas bangun pertama, luas segitiga ABCD, karena kita mencari luasnya, maksudnya luas segi 4 ABCD dikurang luas segitiga COD. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, dan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, panjangnya 10 dan lebarnya 24, dikurang setengah alas dari segitiga ini yaitu X dan tingginya 10. Tinggal kita akumulasikan menjadi 240 dikurang 5x cm kuadrat. Itu untuk luas bangun yang pertama, yang diarsir. Kemudian kita menghitung luas bangun yang kedua. Terdapat juga ada salah satu sisi yang tidak diarsir yang berbentuk segitiga. Maka sama dengan cara yang pertama mencari luas bangun yang pertama, yaitu luas segi 4 DEFG dikurang luas segitiga COD. Panjang kali lebar dikurang setengah alas kali tinggi. Panjangnya 18 cm dan lebarnya 12 cm dikurang setengah X kali 10. Karena tingginya ini, gambar bangun ini saling berhubungan. Maka dari itu DC ini merupakan tinggi segitiga pada bangun 2. Dan OC tadi kita misalkan jaraknya yaitu X. Maka diperolehlah luas bangun kedua yang diarsir yaitu 216 dikurang 5x cm kuadrat. Nah, setelah mengetahui luas bangun masing-masing, kita bisa langsung selisihkan, yaitu luas bangun pertama dikurang dengan luas bangun kedua. Nah, luas bangun pertama 240 dikurang 5x dikurang 216 dikurang 5x. 5x-nya habis, kita coret. Kemudian 240 dikurang 216 menghasilkan luas selisih luas bangun yang diarsir yaitu 24 cm. Nah, dari perhitungan inilah dapat kita temukan selisih luas bangun yang diarsir adalah 24 cm. Selanjutnya, mari kita bahas soal yang kedua. Soal ini merupakan adaptasi soal SIMAK UI 2019 Matematika IPA dengan kode 326 nomor 11. Adapun soalnya diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2, titik P, Q, R, dan S berturut-turut adalah titik tengah dari EH, FG, AD, dan BC. Jika alpha adalah sudut antara bidang PQRS dan ACH, nilai sin alpha adalah, dalam soal ini memiliki
option atau pilihan jawaban A, D, C, D. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas terlebih dahulu. Kita gambar terlebih dahulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik P, Q, R, S berturut-turut adalah titik tengah dari E, H, F, G, A, D, dan B, C. Jadi titik P merupakan titik tengah EH, titik Q merupakan titik tengah FG, titik S merupakan titik tengah BC, dan titik R merupakan titik tengah AD. Kemudian kita gariskan agar lebih mudah memahaminya. Kemudian, jika alfa adalah sudut antara bidang PQRS dan ACH, nah kita gambar garis atau bidang ACH. ACH. Nah, berdasarkan gambar ini, terdapat dua buah bidang yang saling berpotongan, yaitu di titik ini dan titik ini. Kita misalkan di sini merupakan titik M dan di sini merupakan titik N. Nah, berdasarkan konsep kesebangunan, bidang AMN sebangun dengan bidang ACH karena memiliki sama-sama garis tengah MN. Artinya, sudut yang dibentuk antara PQRS dan ACH itu adalah sudut antara AMN dan PQRS. Jadi, jika digambarkan, sudutnya ini antara MN, berarti dari sini ke R dan ke A. Karena sulit digambarkan, jadi jika diilustrasikan itu memang sulit untuk mencari nilainya. Dan perhitungan pun tidak efektif dan efisien. Maka dari itu, dalam gambar ini pun terlihat sudut antara bidang PQRS dengan ACH sama dengan sudut yang dibentuk antara bidang CDHG dengan bidang ACH. Sehingga kita bisa gambarkan bentuknya agar lebih mudah. Jadi sudut yang terbentuk yaitu di sini. Kita misalkan di sini adalah titik 0. Jadi sudut yang terbentuk ini ada di sini, ada dalam segitiga AOD. Nah, maka dari itu kita gambarkan segitiganya di sini agar lebih mudah untuk mencari sin alfanya. Di sini kita ketahui bahwasannya AD tegak lurus dengan DCGH. Sehingga kita ketahui bahwasannya AD ini, jarak AD ini 2 cm karena soal telah diketahui. Kemudian, DO ini dari manakah? DO ini adalah setengah dari DG. Nah, DO ini merupakan setengah dari DG. DG ini merupakan diagonal sisi bidang kubus. Nah, bisa kita cari menggunakan Pitagoras, dan umumnya diagonal sisi kubus yaitu sisi yang diketahui di akar 2. Nah, sisi yang diketahui yaitu 2 cm, sehingga DG ini nilainya 2 akar 2. Karena DO bernilai setengah DG, maka 2 akar 2 dibagi 2 menjadi akar 2 cm. Kemudian kita mencari AO dengan prinsip Pitagoras. Maka AO sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DO kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat menjadi akar 6. Nah, setelah semua sisi diketahui, maka lebih mudah untuk mencari sin tetanya. Sin teta yaitu demi sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan 2 cm dan sisi miringnya AO-nya akar 6. Sehingga 2 per akar 6 kita sederhanakan dengan kali akar sekawan. 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 menjadi 2 per 6 akar 6, dan didapatlah hasil sin alfa sama dengan 1/3 akar 6. Nah, jadi nilai sin alfa dari kubus
Jadi, nilai sin alfa yang merupakan sudut yang dibentuk antara bidang PQRS dan ACH bernilai 1/3 akar 6 ada pada option B. Selanjutnya, mari kita bahas soal yang ketiga. Soal ini merupakan adaptasi soal Olimpiade Matematika Sekolah Menengah Pertama atau SMP tingkat kabupaten atau disebut juga dengan OSK pada tahun 2019. Saya mengambilnya soal nomor 14. Adapun soalnya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup kap lampu berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, di sini sudah diketahui V sama dengan 3,14. Dan soal ini memiliki 4 option. Yang pertama 1130,4, yang B 1120, yang C 565,2, dan yang D 560,2. Nah, untuk mengetahui hasilnya, mari kita bahas. Di sini sudah ada kap lampu yang tidak mempunyai alas ataupun tutupnya. Nah, jika diilustrasikan, gambar ini merupakan setengah dari sebuah kerucut. Ini yang merupakan sisi bawah dari kerucutnya. Nah, jadi kita ilustrasikan gambar ini dengan kerucut dengan menambah atau perpanjangan garis BC, sehingga kita misalkan di sini A, kita garis titik-titik. Nah, dengan adanya konsep ini, maka dengan konsep keseimbangan segitiga didapatkan BE per CD sebangun dengan AB per AC. Nah, karena di sini kita mencari luas bahan untuk membuat kap lampu atau kita mencari luas ininya hanya luas yang di sininya saja, maka kita mencari terlebih dahulu nilai A. Kita misalkan di sini X. Nah, di sini kita ketahui BE itu sama dengan 6 cm dan CD itu 12 cm. 6 ini merupakan jari-jari kecil atau disebut juga dengan jari-jari kerucut kecil, dan 12 cm ini merupakan jari-jari kerucut besar. Jadi tinggal kita akumulasikan 6/12. AB ini kita misalkan X, dan AC BC ditambah X, sehingga X ditambah 8. Kita akumulasikan dan ketemulah X sama dengan 8. Di sini kita tulis 8, akan tetapi nilai AE dan ED-nya ini tidak diketahui. Oleh karena itu, dengan konsep atau rumus Pythagoras, AE dapat kita cari dengan akar dari AB kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, dan didapatlah AE sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari AD, untuk mencari nilai ED, kita terlebih dahulu mencari nilai AD. Karena ED ini nilainya setengah dari AD. Dengan menggunakan konsep Pythagoras, sehingga dapat dicari dengan rumus akar dari AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AC kuadrat yaitu penjumlahan AB dan BC sama dengan 16, kita kuadratkan, dan CD bernilai 12 dan kita kuadratkan, maka didapatlah AD sama dengan 20 cm, sehingga ED sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10 cm. Setelah diketahui semua bagian sisinya, maka luas kap lampu yaitu luas selimut kerucut besar. Jadi dari atas A sampai sisi ini dan sampai sisi ini merupakan kerucut besar. Maka kita di sini mencari selimut kerucut besar dan dikurangi luas selimut kerucut kecil. Nah, kerucut kecil ini dimulai dari A di sini sampai E. A, B, E di sini.
kita mencari luas selimut kerucut kecilnya. Diketahui luas selimut kerucut besar yaitu V dikali jari-jari kerucut besar dikali selimut S. Selimut ya. Kemudian dikurang V dikurang dV dikali jari-jari kerucut kecil dikali sisi kerucut kecil yaitu 10 cm, sisi kerucut besar yaitu 10 ditambah 10 20 cm. Sisi kerucut besar yaitu AE ditambah ED 20 cm. Sehingga kita bisa akumulasikan. Kita sederhanakan dulu rumusnya, V dikali R S dikurang R jadi kerucut besar dikali sisi kerucut besar dikurang jadi kerucut kecil dikali sisi kerucut kecil. Sehingga 3,14 dikali 12 kali 20 dikurang 6 kali 10. Kita akumulasikan. Dan didapatlah luas kap lampu sebesar 565,2 cm kuadrat. Jadi, berdasarkan soal ini, luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah 565,2 cm kuadrat. Ini berada pada option C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami bersama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.